Selamat datang. Hari ini kita akan merenungkan salah satu misteri iman Kristen yang paling mendalam dan menantang akal budi manusia. Bagaimana mungkin satu pribadi bisa sepenuhnya ilahi sekaligus sepenuhnya manusia tanpa menjadi setengah-setengah? Pertanyaan ini telah membingungkan para teolog dan pencari kebenaran selama berabad-abad. Berdasarkan ajaran iman Kristen, Yesus Kristus bukanlah setengah Allah dan setengah manusia, melainkan sepenuhnya 100% Allah dan 100% manusia. Mari kita jelajahi logika indah di balik doktrin yang dikenal sebagai persatuan hipostatis ini. Untuk memahami konsep ini, gereja mula-mula merumuskan sebuah istilah teologis yang disebut persatuan hipostatis atau hypostatic union. Istilah ini merujuk pada persatuan dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia dalam satu pribadi tunggal, Yesus Kristus. Berdasarkan sejarah teologi, konsep ini bukan sekedar permainan kata-kata, melainkan sebuah upaya jujur untuk menjelaskan bagaimana tak terbatasnya Sang Pencipta dapat bertemu secara sempurna dengan keterbatasan ciptaan tanpa saling bercampur atau meniadakan satu sama lain. Sisi pertama dari misteri agung ini adalah keilahiannya yang mutlak. Berdasarkan kitab suci, Yesus dipahami sebagai firman yang kekal yang telah ada bersama-sama dengan Allah sejak awal mula sebelum dunia diciptakan. Sebagai 100% Allah, Dia memiliki semua atribut ilahi yang sempurna, seperti Maha Tahu, Maha Kuasa, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, serta menjadi sumber dari segala kehidupan. Sifat ilahi ini tidak berkurang atau memudar sedikit pun ketika Dia datang ke dunia. Di sisi lain, ajaran agama ini juga menekankan dengan sangat kuat bahwa Yesus adalah 100% manusia sejati. Dia bukan sekedar roh yang menyamar atau malaikat yang tampak seperti manusia. Berdasarkan catatan sejarah iman, Dia mengalami semua keterbatasan fisik manusia yang nyata. Dia merasakan lapar, haus, lelah setelah berjalan jauh, kesedihan yang mendalam hingga meneteskan air mata, dan bahkan mengalami kematian fisik yang nyata di kayu salib. Kemanusiaannya adalah nyata dan utuh. Seringkali manusia mencoba menjelaskan konsep ini dengan analogi air yang bisa berbentuk padat, cair, dan gas. Namun berdasarkan teologi yang sehat, analogi ini keliru jika diterapkan pada pribadi Yesus. Air berubah wujud dari satu bentuk ke bentuk lain secara bergantian. Sedangkan Yesus tidak pernah bergantian menjadi Allah lalu menjadi manusia. Kedua kodrat tersebut ada secara bersamaan, penuh dan abadi dalam dirinya, tanpa ada perubahan zat sama sekali. Analogi lain yang sering digunakan secara keliru adalah mencampur cat warna biru dan kuning untuk menghasilkan warna hijau yang baru. Namun, dalam persatuan hipostatis, kodrat ilahi dan kodrat manusia tidak bercampur menjadi satu kodrat ketiga yang setengah-setengah. Jika demikian, Dia tidak lagi menjadi 100% Allah maupun 100% manusia. Untuk memperjelas misteri ini dari berbagai ajaran yang membingungkan, para pemimpin gereja berkumpul dalam konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi. Berdasarkan keputusan bersejarah tersebut, dirumuskan bahwa Yesus Kristus harus diakui dalam dua kodrat yang bersatu,
tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, dan tanpa pemisahan. Rumusan ini menjadi jangkar teologis yang menjaga kemurnian pemahaman iman Kristen hingga hari ini. Sebagai analogi sederhana yang membantu pikiran kita, mari kita lihat diri kita sendiri sebagai manusia. Kita terdiri dari dua dimensi yang sangat berbeda, yaitu tubuh yang bersifat fisik material dan jiwa atau pikiran yang bersifat non-fisik spiritual. Pikiran kita tidak memiliki berat atau warna, sedangkan tubuh kita memiliki ukuran dan batas. Kedua dimensi yang bertolak belakang ini bersatu secara sempurna dalam diri kita, tanpa membuat pikiran menjadi fisik atau tubuh menjadi non-fisik. Mengapa keberadaan dua kodrat ini begitu mutlak diperlukan dalam teologi keselamatan Kristen? Berdasarkan rencana penebusan, Yesus harus menjadi jembatan yang sempurna untuk menghubungkan kembali Allah yang Maha Suci dengan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Sebagai manusia sejati, Dia dapat mewakili umat manusia dan merasakan penderitaan kita secara nyata. Sebagai Allah yang kekal, nilai persembahan dirinya memiliki kuasa yang tidak terbatas untuk memulihkan hubungan yang rusak. Tentu saja, kita harus mengakui bahwa tidak ada satupun analogi manusia yang dapat menjelaskan misteri ilahi ini secara sempurna. Pikiran manusia yang terbatas mencoba memahami Allah yang tidak terbatas adalah seperti usaha menampung seluruh air samudra raya ke dalam sebuah lubang kecil di pasir pantai. Misteri dua sifat Yesus menuntut kita untuk tunduk dalam kerendahan hati, mengakui bahwa ada kebenaran iman yang melampaui batas logika manusia yang kaku. Salah satu dampak praktis yang paling indah dari doktrin ini adalah keyakinan bahwa kita tidak menyembah pencipta yang jauh di sana dan tidak peduli pada penderitaan kita. Berdasarkan kitab suci, karena Yesus telah menjalani hidup sebagai manusia sejati, Dia memahami setiap rasa sakit, kesepian, godaan, dan kesedihan yang kita alami sehari-hari. Kita memiliki seorang penolong yang empatinya sempurna karena Dia telah merasakan sendiri dinamika hidup di bumi. Namun, di saat yang sama, karena Dia adalah 100% Allah, kita tidak sedang menaruh harapan kita pada manusia biasa yang fana dan terbatas. Dia memiliki kuasa mutlak atas badai kehidupan, atas penyakit, dan bahkan atas kematian itu sendiri. Keilahiannya memberikan jaminan kuat bahwa semua janji-janji keselamatannya adalah ya dan amin. Dia adalah sauh yang aman dan teguh bagi jiwa manusia di tengah ketidakpastian dunia ini. Memahami persatuan hipostatis juga berarti melihat keselarasan kehendak yang sempurna dalam diri Yesus. Berdasarkan ajaran teologi, Dia memiliki kehendak ilahi dan kehendak manusia yang berjalan beriringan secara selaras tanpa konflik. Kehendak kemanusiaannya tunduk dengan sukarela dan penuh kasih kepada kehendak keilahiannya, memperlihatkan sebuah contoh ketaatan spiritual yang paling tinggi dan murni bagi setiap insan. Mengetahui kebenaran teologis ini bukanlah sekedar untuk memuaskan rasa ingin tahu intelektual kita atau berdebat kusir. Ini adalah sebuah undangan bagi kita untuk hidup dalam keseimbangan iman yang mendalam. Menyadari keilahiannya menuntun kita pada penyembahan, rasa hormat, dan ketakutan yang kudus.
Dia menyadari kemanusiaannya, memberikan kita keberanian untuk mendekat kepadanya tanpa rasa takut dalam setiap kelemahan kita. Pada akhirnya, misteri dua sifat Yesus, yaitu 100% Allah dan 100% manusia, adalah bukti nyata dari kasih sayang Sang Pencipta yang luar biasa bagi ciptaannya. Dia rela membatasi dirinya demi menjangkau kita yang terbatas. Melalui pemahaman yang benar akan persatuan hipostatis ini, semoga kita semakin mengagumi keagungan rencananya dan merasakan kedekatan kehadirannya di setiap embusan nafas hidup kita. Semoga kedamaian senantiasa menyertai kita.